wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kita dibersamakan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh semangat untuk mencari ridha Allah melalui ngaji. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga Allah terciptakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para penerusnya. Malam ini kita malam Jumat, malam yang sudah kesekian kali kita ngaji bersama. Semoga menambahkan pundi-pundi, pertama ilmu, kedua amal. Ya, kita ngaji ini memang harus menjadi motivasi tersendiri ya. Ya, jauh saking pentingnya ngaji sampai jauh-jauh dari Bogor ke sini hanya untuk ngaji. Betul-betul luar biasa. Jadi harus kita apresiasi Jakmat. Jangan sampai kalah Jakmat. Pamugan itu jauhan Bogor ya, Mas. Dari Bogor naik pesawat PCR apa segala macam hanya untuk jadi itu menjadi satu di antara orang yang ya kita terus menerus begitu ya. Jadi untuk memacu diri kita supaya tidak bosan, ngaji, ritual, sholat, puasa itu nutrisi untuk jiwa. Kalau makanan, minuman, oksigen itu nutrisi untuk raga. Manusia fokus hari-harinya nyari nutrisi untuk raga. Gimana bisa bernafas, gimana bisa makan, gimana bisa minum. Nah ini, sehingga ketika sakit pun begitu. Sakit yang dirasa kayak sekarang ini punggung saya agak sakit, ya saya langsung nyari kontrapen, nyari kemarin ini aromaterapi segala macam, karena sakitnya kerasa itu. Kita karena sakit jiwa itu nggak kerasa, sakit ruhani itu nggak kerasa, ya kita jarang cari obat. Tadi pagi saya jam 9 ada tamu dari ibu-ibu yang menamakan diri sebagai Muslimah Sholihah Community atau disebut dengan MSC. Nah, saya ajak juga gitu, ibu-ibu kesini ini minta saya ngapain? Minta saya basa-basi, minta saya sambutan cerita, atau minta saya ngasih tausiah. Tausiah Gus, oke. Kalau tausiah maka posisi analoginya begini. Tausiah itu sama dengan dokter. Orang kalau mau datang ke dokter itu karena dia merasa ada yang sakit. Yang pertama. Yang kedua, begitu nyampe di dokter, maka seluruh orang yang berpenyakit itu mesti akan jujur ketika ditanya dokter, sakitnya di sebelah mana. Kalau memang dia sakit kepala, nggak mungkin jempol yang ditunjuk. Dia harus jujur. Kenapa? Karena yang ketiga, jujur atau tidaknya pasien itu di dalam ngomong sama dokter itu akan menentukan hasil diagnosanya dokter. Kalau gejala yang dibilang itu di jempol padahal sebenarnya sakitnya di kepala, ya nanti dikasih obatnya beda itu. Nah, kalau itu, maka yang keempat, sampean harus siap diberitahu apa penyakit sampean. Sampean jujur apa simptomnya atau gejalanya, maka dokter akan mengatakan apa penyakitnya. Dan yang terakhir, berjanji untuk mau mengikuti saran dan petunjuk dokter, baik minum obat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, agar penyakitnya sembuh. Kalau nggak siap 5 hal itu, wis nggak usah, wis. Saya bilang begitu tadi.
Karena saya ketika ngaji gini, jangankan sampean datang ke sini, wong besok saya tanggal 14 itu saya harus naik pesawat untuk ngaji di Masjid Al-Ikhlas Surabaya. Saya PP nanti pesawat apa, tapi PCR atau antigen saya bayar sendiri kok. Dan itu saya jalani. Kenapa? Karena saya tidak berharap materi dari pengajian itu. Saya hanya berharap bahwa konsep 5 kalau sampean pasien itu jujur, ya, yang itu nanti berpengaruh pada diagnosa. Dan itu semuanya itu harus benar-benar untuk kesembuhan. Sakit jiwa pun begitu, rohani itu. Sampean datang ke pengajian itu merasa bahwa ada yang salah dengan jiwa sampean. Kalau tidak ada yang merasa salah, tidak usah ngaji. Kamu sudah baik, ya kan? Semuanya sudah baik, semuanya sudah oke, tidak usah ngaji. Tapi kalau masih merasa ada yang perlu diperbaiki, ada salah, ada ini, nah ngaji. Biar tahu ini salah atau benar. Lalu ketika nanti saya tanya, sampean begini ya, perilaku saya masih begini ya, jujur, oh enggak, saya baik kok. Kalau baik ngapain di dokter? Ya, maka ketika ditanya, sampean masih begini kan? Enggak, jangan ditutup-tutupi supaya apa? Diagnosa akan penyakit yang sampean derita di dalam jiwa atau rohani itu benar. Sehingga nanti kalau saya sarankan, oke, kalau begitu sampean itu punya penyakit ini. Ketika saya tanya, ketika sholat malas-malasan enggak? Enggak, saya semangat, padahal malas-malasan. Kalau misalnya tadi malas-malasan dan jujur ngomong malas-malasan, maka diagnosanya adalah, oh, kalau menurut buku kedokteran ini, Quran ini kan buku kedokteran ini, kan Quran itu apa? Syifa'u lima fi sudur. Syifa obat 5 bagi penyakit apa yang ada fi sudur di dalam hati. Dalam buku petunjuk ini ternyata tidak qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika berdiri untuk sholat berdiri dengan malas, oh ternyata itu penyakitnya namanya nifak atau munafik. Nah kalau tadi sama misalnya saya tanya, kalau sholat masih ogah-ogahan enggak? Dok, saya semangat kok. Ya akhirnya nggak terdeteksi. Saman berpenyakit munafik, tapi saman ngomong nggak begitu, akhirnya saya nggak ngasih obat. Akhirnya penyakit itu masih mengendor di sana nggak? Ya iya, karena apa? Karena tidak jujur akan ininya. Jadi ternyata penyakit wirelessnya juga sama. Ya, jadi itu. Sehingga hari ini saya akan bawa satu topik ya. Topik ini tentang 7 jenis orang. Yang 7 jenis orang itu dijamin Allah akan mendapat naungan di akhirat nanti. Jadi dulur semua, ini kita bicara agak serius ya. Jangan berharap guyon ya, karena saya bukan pelawak. Kalau nyari pelawak tinggal di googling di YouTube gampang. Nyari pelawak stand up komedi, nah, cari lucu-lucu. Kalau ngaji itu bukan cari lucu-lucu. Wong dokter kok suruh lucu. Jadi ada nanti di akhirat itu diceritakan bahwa antara matahari, wallah alam mataharinya seperti apa, dengan ubun-ubun manusia itu hanya sejengkal. Kita dengan matahari sekarang itu 150 juta kilometer. Ya, kita dengan matahari sekarang itu hampir 150 juta kilometer. Itu jangan panasnya kayak gini. Padahal jarak kita dengan matahari itu 150 juta kilometer. Masih panasnya gini Pak Abdul. Besok di padang mahsyar ketika semua manusia dikumpulkan, ini Rasulullah yang bersabda ya, bukan cerita, bukan dongeng. Itu jarak matahari dengan manusia itu hanya sejengkal, itu sangat dekat intinya. Sehingga apa? Manusia saat itu ada 2 kemungkinan. Mereka akan ditenggelamkan oleh keringat mereka, tapi kebanyakan ditenggelamkan oleh air mata mereka. Padahal orang yang berdosa itu saking penyesalan yang luar biasa, air mata yang keluar itu bukan air mata biasa, tapi air mata darah. Kenapa? Karena penyesalan yang tak berujung
karena penyesalan yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Jadi hampir semua orang di akhirat nanti, terutama ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar itu, tidak ada orang tidak menyesal. Kenapa? Saat itu, jangankan saat itu, Mbak Lili, sekarang ketika nanti di dalam kubur, kemarin kan saya tanya ya, saya tanyakan kemarin sampai orang yang sekarang dikubur itu, yang kemarin mungkin masih jadi artis, mungkin masih jadi presiden, jadi apa, sekarang ini misalnya orang yang bisnismen, sekarang ini yang bisnismen yang sedang ada di dalam kubur, tanyain dia, suruh milih, kamu milih mana? Project dengan nilai 100M atau ampunan? Dia pilih mana? Pilih ampunan. Nah, padahal kita hidup sekarang presiden, gubernur, tanyain dia, kamu mau mana? Jabatan gubernur presiden atau jabatan Marbotila? Diridhoi Allah. Marbotila. Padahal Mas Anom, Gus Glory Mas Anom ini ujung dari semua kehidupan kita ya ke sana. Berarti kan the ultimate goal atau tujuan paling tinggi kita ya kayak itu toh. Kenapa kita sekarang, kalau sekarang ini sama ditanya antara 100M dan ampunan, sama pasti milih 100M tuh. Antara jabatan presiden dan Marbotila, sama pasti pilih jabatan presiden. Kenapa? Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Nah, kembali kepada bahasan kali ini. Jadi nanti di akhirat, ketika Pak Nabi, Pak Bu, semua orang antara matahari dan ubun-ubunnya tinggal sejengkal. Ketika semua orang sedih, tapi ada beberapa orang Pak nih yang la yakhafuna idza akhafan nas. Kalimatnya apa? Mereka tidak takut ketika semua orang takut. Saya ulangi, mereka tidak takut ketika semua orang takut. Mereka tidak sedih ketika semua orang sedih. Kenapa? Karena mereka mendapat perlindungan Allah. Ada 7 golongan jamaah yang ketika panas menyengat semacam itu mereka akan mendapat naungan ridho Allah. Yang pertama adalah pertama pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin ini jangan hanya diartikan sebagai ketua RT sampai presiden atau sekjen PKB, tapi kullukum ra'in. Apa? Tiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Suami akan ditanya bagaimana memimpin istri dan anak-anaknya. Ibu akan ditanya bagaimana mendidik anak-anaknya. Anak-anak akan ditanya bagaimana dia memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang adil, termasuk bahkan ya kalau tingkat PKE, RT sampai presiden sudah jelas itu. Mereka jauh lebih berat bebannya. Jauh lebih berat. Makanya kemarin saya tanya, analoginya gampang. Kalau Mas Heru nyupir dari sini sampai Malang, ya kan? Terus di daerah Jembrana situ atau di daerah Banyuwangi ditanya atau dicegat Mas Anom, Mas Heru berhenti dulu. Kenapa? Sini tak gantiin. Jangan duduk aja, istirahat di belakang. Seneng gak Mas Heru? Seneng. Karena nyopir itu beban, gak enak. Ketika orang pada tidur di jok belakang, sopir itu harus sepaneng. Gak tidur. Ini disuruh di tangga dulu. Biar gak ini. Sepaneng. Loh, tapi sekarang Mbak Min, ketika seorang pemimpin, baik itu RT, RW, camat, gubernur, presiden, mimpin misalnya 2 atau 3 tahun, dicegat di tengah jalan, mundur kamu tak gendani, mau gak? Gak mau.
Padahal jalan kan enak, digantiin bebannya. Kenapa? Betapa sulitnya adil itu, betapa rumitnya tuntutan nanti di hadapan Allah. Sebaliknya yang bisa adil, maka itu tadi dapat naungan. Yang kedua, siapa yang bisa dapat naungan? Remaja yang tekun beribadah kepada Allah. Ada yang mengatakan remaja yang tekun beribadah kepada Allah. Nah ini Pak Louis, di SPMA anak-anak muda TPU, coba lihat. Sama saya dapat kiriman anak-anak muda yang masih usia dan mahasiswa, dia kuliah juga, yang di Lumajang, yang di Jember, yang di Serang, semua tekun beribadah hanya pengabdian kepada Allah. Dia melewatkan masa-masa hura-huranya untuk perjuangan agama. Orang-orang yang kayak gitu insya Allah yang dapat Allah. Makanya kalau sampean punya anak-anak muda, idolanya anak-anak sampean itu harusnya para TPU. Iya, mereka itu yang sudah dijamin Allah nanti. Mereka yang merelakan masa mudanya, hura-huranya, tidak punya motor yang gini-gitu, tidak punya ini, tapi hanya diperuntukkan untuk agama Allah. Ngecor apa ini, dulu-dulu yang penasaran. Besok ini hari tanggal 16 ada para ustadz tadbiran yang akan lihat bagaimana para TPU dalam mengabdikan diri. Tadi. Ya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Kita semua orang-orang yang hatinya itu selalu rindu akan masjid. Jadi ketenangan dia hanya ketika dia ada panggilan azan, ketenangan dia hanya ketika ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketika mengingat Allah, ketika sholat, ketika berzikir, ketika renungan suci. Jadi hatinya selalu rindu akan masjid, rindu akan ibadah. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah sehingga mereka berkumpul dan berpisah juga karena Allah. Yang dulu saya sampaikan, nanti di akhirat itu dulu ada saudaranya Nabi yang ditunggu-tunggu Nabi. Mereka ini adalah orang-orang yang berjalan di atas cahaya ketika semua orang bermuka suram di akhirat. Tapi dia bermuka bercahaya dan bahkan berjalan di atas cahaya. Mereka dikagumi oleh para Nabi, para Rasul, padahal mereka bukan golongan Nabi dan Rasul. Kenapa kata Nabi? Mereka akan datang di akhir zaman. Mereka yang orang-orang yang saling mencintai, orang yang saling menolong dan saling membantu hanya karena Allah, bukan karena ikatan ekonomi, politik atau kepentingan dunia lain. Semata-mata karena Allah. Ayo kita menjadi kelompok itu. Ya, yang kelima, seorang laki-laki yang ketika dilalui oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, tetapi yang menjawab, sungguh inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang-orang yang wirai dan menjaga dirinya. Yang keenam, orang yang mengeluarkan sedekah dengan diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang bersedekah tapi tidak pernah menampakkan, menyebut-nyebut apa yang disedekahkan. Dia tidak pernah ingin dipuji, apalagi disebut-sebut di speaker, tidak. Dia benar-benar bersedekah hanya karena Allah. Sampai diibaratkan tangan kanannya bersedekah, lo tangan kirinya lo tidak tahu. Saking tidak inginnya diketahui orang. Yang ketujuh, ini dulu. Seseorang yang berzikir mengingat Allah di tempat yang sunyi sambil menangis. Ya Pak Min, ada satu ayat gini Pak Min. Falyadhaku qalina wa yabku katsiran. Kamu itu kok harusnya itu banyak menangis daripada tertawa. Tapi kamu kok falyadhaku katsiran. Kamu kok banyak ketawa wa yabku qalilan. Dan hanya sedikit menangis, bahkan tidak pernah nangis. Ini ada saya sebutkan, ada satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Al-Isra ayat 109. Dan mereka, ciri-ciri orang yang beriman itu, menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ya. Ini Pak Min, kalau di ayat lain malah lebih jelas lagi. Itu kan menangis dalam hati. Enggak, malah ada ayat lain disebutkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ketika mereka mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Rasul, yang diturunkan kepada Rasul, tara, lihatlah, a'yunahum, mata mereka, tafidu, akan bercucuran minat dam'i, dari air mata. Jadi gak di lagi. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena mereka melihat dengan hatinya, dengan pandangan batinnya kebenaran itu. Lalu di surat An-Najm disampaikan gini, afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kamu merasa heran dengan pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Guyon tidak apa-apa, Mas, semuanya, Mas Sulaiman, Mas Andi, semuanya lah. Saya juga senang guyon. Tetapi kalau kita lebih banyak guyon daripada nangis, nanti di akhirat khawatir saya sampai lebih banyak nangis daripada ketawa. Balasannya gitu. Itu. Karena itu kebalikannya begitu, Pak Min. Makanya saya akan sampaikan beberapa hadis ini. Betapa para Nabi Muhammad dan para sahabat gimana sih dulu. Ada satu hadis muttafaq alaih dari hadis Sahih Muslim dan Bukhari. Sampaikan gini. Saya bacakan artinya aja ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakan Al-Qur'an kepadaku. Saya berkata, wahai Rasul, bagaimana saya membacakan Al-Qur'an kepada Anda? Padahal Al-Qur'an ini diturunkan kepada Anda. Beliau bersabda, sungguhnya aku ingin mendengar Al-Qur'an dibaca orang lain. Kemudian saya membacakan surat An-Nisa. Dan ketika sampai pada ayat, maka bagaimanakah apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari masing-masing umat dan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Lalu beliau bersabda, cukup sampai di sini. Ketika saya menoleh, saya melihat beliau menangis bercucuran air mata. Loh, Rasulullah yang sudah dijamin surga, itu loh pipinya sering basah oleh air mata. Lah kita yang tidak dijamin surga, belum tentu punya tiket surga, kok merasa sudah baik, gak pernah nangis. Ya, saya sampaikan ini biar sampean tidak ternina bobokkan oleh ceramah-ceramah yang hanya mengajak sampean gembira. Gembira oke, saya tidak selalu begini juga ya. Tapi kalau itu terus yang didengungkan, saya khawatirnya sampean dan saya terlena, Pak Yed, Pak Mul semua terlena. Ketika terlena, yang ada adalah ketidakwaspadaan. Dan ketidakwaspadaan arahnya adalah kesalahan. Nah, ada satu hadis lagi. Ini diriwayatkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan man sami'tu mithlaha qatun. Faqala law ta'lamuna ma 'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Wa la taghadda ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum hanin tafa'ali wa sabaqa bayanuhu fi babil khawf. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah menyampaikan pidato yang belum pernah aku mendengar seperti itu. Jadi khutbah Rasulullah, beliau bersabda, Lau ta'lamuna ma'alamu, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, la dhahiktum qalilan, kamu pasti akan sedikit ketawamu.
Wala bakaitum katsira, dan kamu akan banyak menangis. Berarti kan ketawa boleh, bercanda juga boleh, tetapi sedikit. Yang lebih banyak adalah menangis. Menangis ini ada dua, menangis benar-benar bercucuran air mata, menangis dalam arti waspada, menangis dalam arti tidak hura-hura. Ya dulu. Para sahabat sana menutup mukanya sambil terisak-isak menangis. Muttafaq alaih, Bukhari 4621, Muslim 2359. Berarti dulu, seperti yang saya sampaikan, para sahabat itu pipinya sering basah oleh air mata karena lembutnya hati. Kalau kita jarang nangis, itu bukan karena kita tidak punya dosa, bukan karena kita sudah dijamin selamat, bukan karena kita sudah banyak amal, tapi saking kerasnya hati kita. Kerasnya hati itu karena banyaknya dosa. Itu yang disebut tsumma qasat qulubuhum. Lalu hati mereka menjadi keras. Kal hijar au asyad qaswah. Seperti batu, bahkan kadang lebih keras daripada batu. Batu itu dulu, kalau kena tetesan air, tes, lama-lama lubang tuh. Sekeras apapun batu. Tapi kalau hati manusia yang terlalu banyak dosa, ditetesi dengan peringatan kayak gimana pun mendal, tidak masuk. Padahal hatinya para sahabat tadi, hatinya Rasulullah begitu lembut sehingga dia yakhiruna sujadan wa yabkuna, dan mereka menangis. Ya, ayo, kenapa saya itu tadi loh buku dan dulu semua. Saya khawatir kalau kita ini jarang nangis di dunia, gantinya itu nangis di akhirat. Padahal kalau di dunia ini kita nangis air mata inilah pelumas dosa-dosa karat yang nempel di jiwa kita. Tapi kalau nangis di akhirat tidak ada guna. Kalau di dunia kita nangis karena tobat, nangis karena syukur, itu bisa menghilangkan karat-karat dosa tadi, sehingga berguna pertobatan kita. Tapi kalau nangis di akhirat, nangisnya nangis darah gitu. Kalau itu sudah tidak ada fungsi, silakan nangis darah, tapi para malaikat yang nangani, bukan malaikat rahmah, malaikat zabaniyah, malaikat malik, penjaga neraka. Jadi kenapa ini saya sampaikan, supaya kita tidak terlena, ya. Nabi, para sahabat menangis, padahal kita ini mengaku sebagai aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Sunnahnya Nabi dan sunnahnya para sahabat. Jadi jangan diambil hanya sunnah-sunnah yang enak saja. Yang seperti ini juga yuk kita ambil, ya. Ternyata para sahabat itu dijamin surganya itu bukan karena hal-hal ringan saja, tapi juga karena jiwa yang seperti ini. Itulah kenapa ada satu hadis lagi, ya. Sampaikan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menangis karena takut kepada Allah itu tidak akan masuk neraka. Loh, tadi saya sebutkan. Jadi kalau di dunia kita sudah pernah menangis karena benar-benar takut akan dosa-dosa kita tidak diampuni, takut akan murka Allah, maka di sana nanti tidak akan masuk neraka karena tangisannya itu. Sampai ada air susu kembali lagi ke putih. Artinya apa? Dia tidak akan masuk neraka sampai benar-benar ada air susu yang kembali ke dalam tubuh perempuan itu. Kan nggak mungkin. Berarti apa? Kita kalau ingin dijamin tidak mungkin masuk neraka, kita harus memperbanyak tangis taubat. Ini loh Pak Bun. Kalau sampean misalnya ya, dulu ketika sebelum kenal SPMA merasa banyak dosa, lalu begitu kenal SPMA, lalu diberi Allah rahmat taubat, menangis dosa yang dulu diampuni, Pak. Sebelum ikut di SPMA, dengan tangis itu ya, Pak. Dengan tangis itu, Pak Nabi semuanya. Tapi kemudian dalam perjalanan itu sampai ikut di SPMA dalam 6-7 tahun, ini kan berdosa lagi. Apakah itu sudah ditangisi lagi? Gitu loh.
Jadi jaminannya adalah kita makanya Rasulullah pernah bersabda gini, Mas. Ente. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Fa inni, kata Nabi, sesungguhnya aku ini atubu ilaihi, bertobat kepada Allah mi'ata marrah fi kulli yaum. 100 kali dalam sehari. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin diampuni. Gitu loh, sampai masih merasa perlu 100 kali bertaubat. Itu apa? Nah, perintahnya Rasulullah, kamu wahai orang beriman, bertobatlah. Itu karena saking sayangnya kita. Jadi kalau sekarang saya juga mengulang peringatan itu kepada sampean, karena saya sayang sama sampean. Saya nggak ingin sampean nanti nangis di sana. Iya, makanya satu di antara orang yang dapat naungan di akhirat adalah orang yang hatinya tergantung pada masjid. Iya, Pak Yed. Saya pengen masjid ini, musola kita ini, setelah kita punya masjid besar di sana juga yang lebih indah, kok malah jarang basah oleh air mata taubat. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Iya, saya senang sampean tetap istiqomah di dalam perahu ini. Tapi keistiqomahan itu jangan sampai melalaikan kewaspadaan kita. Kualitas ibadah kita seperti apa? Ya, ibu-ibu semuanya, bayar rukun semuanya, boleh. Iya. Seberapa sering kita menangisi dosa kita? Apakah karena kita sudah tidak punya dosa? Tidak. Khawatir saya karena kaca kita yang kurang terang, ilmu kita yang tidak terang sehingga hati kita tidak tahu banyak dosa. Ayo Mas Heru, Mas Sulaiman semuanya ya. Jadi itu tadi kata Nabi, dan debu yang menempel karena berjuang pada jalan Allah itu tidak akan bisa berkumpul dengan api neraka jahanam. Hadis terakhir yang ingin saya bacakan ke sampean ya, tentang tangis taubat supaya kita mendapat perlindungan Allah. Ya. Tadi kalau disampaikan disebut, ini juga muttafaq alaih ya. Hadis yang tadi saya sebut 7 golongan orang yang mendapat naungan di sisi Allah. Satu di antaranya adalah orang yang mengingat Allah, berzikir di tempat yang sunyi sambil menangis. Makanya kita ada gerakan renungan suci tiap malam Jum'ah, malam Senin. Itu bukan malam Jum'ah, malam Seninnya, sama bisa melakukan malam Sabtu, malam apapun. Ini hanya untuk mendisiplinkan kita untuk meluangkan waktu bersunyi-sunyi hanya untuk berzikir kepada Allah. Jadi bukan bid'ah, ada hadisnya. Gitu loh. Sama kalau di rumah sudah jelas terlenakan oleh TV, oleh HP, oleh hal-hal lain, sehingga mengkhususkan waktu itu sebenarnya bukan bid'ah, tapi sebenarnya latihan sampean supaya apa? Masuk dalam golongan orang yang dinaungi Allah tadi. Iya, gitu loh Mas Yuli. Jadi ayo digerakkan lagi dalam rangka mencapai ini tadi. Kenapa? Karena kita hanyalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abdullah bin Syakhiri radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka'aziril mirjali minal bukai. Hadithu sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi syama'ili wa bi isnadi sahih. Dari Abdullah bin Asy-Syakhir radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat, dan di dalam perutnya terdengar suara seperti suara air yang sedang mendidih karena beliau menangis. Rasulullah sering banget ketika sholat sambil nangis. Nangis karena mikir umatnya, nangis karena tanggung jawab kasihan umatnya. Kalau kita nangisnya itu karena mikir diri kita, belum punya sanggup kan. Setiap kali misalnya, ayo ingat Allah, ayo bagaimana kita sewaktu-waktu dipanggil Allah, jawaban kita selalu belum siap Gus, belum punya sanggup. Loh, emang kita sudah nyiapkan enggak? Hari-hari kita nyiapkan enggak? Tangis kita itu adalah ketika kita nengok tabungan kita ternyata catatannya belum banyak. Padahal gimana ini nanti kalau saya dipanggil Allah?
Tangis kita adalah ketika menengok catatan dosa kita, kok banyak sekali. Ini kalau belum diampuni gimana? Tangis seperti itu ya. Sehingga permintaan kepada Allah akan ampunan itu dengan khaufan wa tama'an betul. Ya. Jadi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, sungguhnya Allah SWT yang lagi mulia menyuruhku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah. Ubay bertanya, Allah menyebut namaku kepada engkau ya Rasul? Beliau menjawab, iya. Kemudian Ubay menangis. Ada juga pernah Abu Bakar itu mengajak Umar setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar dan Umar ngajak ke salah satu sahabat namanya Ummu Aiman, ya, radhiyallahu anha. Lalu dikunjungi, setelah nyampe sana ternyata si Ummu Aiman ini nangis, lagi nangis. Kemudian Abu Bakar dan Umar tanya, kenapa engkau nangis? Apakah engkau mengkhawatirkan derajatnya Nabi? Oh enggak, saya nangis karena saya sadar bahwa setelah Rasulullah wafat, antara langit dan bumi terputus, wahyu terhenti, bimbingan pun terhenti. Kita memang diberi Quran dan hadis, tetapi belum tentu kita bisa menafsirkan sesuai aslinya. Maka Abu Bakar dan Umar pun ikut nangis. Saya rasa itu dulu. Ada satu kalimat tadi, kenapa? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum waktunya buat orang-orang beriman untuk kemudian an takhsha'a qulubuhum, hati mereka menjadi takut li dzikrillah, lalu kemudian banyak ingat Allah. Ya, saya mengangkat ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian ini, jamaah SPM Madin Pasar juga, Bapak Ibu, ayo fokus pada itu. Sekali lagi, seandainya sekarang orang-orang dikubur itu ditanya, apakah memilih ya Allah 100 miliar uang ataukah ampun, mereka milih ampunan. Ayo kita sekarang begitu. Bukan berarti sama tidak boleh nyari uang 100 miliar, bukan begitu. Tapi fokus kita adalah, bahkan ketika kita kerja, ketika kita nyari maisha segala macam, fokus sampean adalah bagaimana mendapat ampunan Allah. Ya, kerja kita hanya agar kita ini bisa makan, agar kita bisa nyandang, agar kita bisa mapan, agar kita bisa punya rumah, agar kita bisa makan, agar kita bisa pakaian untuk sekolahnya anak, ya kan? Besok untuk kesehatan, besok isinaf. Setelah itu fokus kita utama adalah tadi mendapatkan ampunan Allah. Kenapa ini saya sampaikan Mas Aan? Kalau tadi filosofi kita gitu, maka kenapa? Antara ampunan dan 100 miliar tadi bukan berarti kemudian saya membandingkan secara head to head, enggak. Sampean ketika mendapatkan tawaran 100M, tapi ini ternyata haram, artinya itu mendapat murka Allah, bukan ampunan. Sama lo memilih ampunan, gitu loh maksud saya. Dan itu yang akan mencerminkan kehidupan sampean di kubur, gitu loh. Bahwa rezeki itu yang paling utama adalah mardhatin. Sampean ditawari jabatan presiden sekalipun, tapi kalau itu dengan cara-cara yang enggak benar, sampean itu menolak, bukan malah nyari. Karena apa yang dicari adalah ridha. Bukan berarti kemudian sampean tak larang nyari duit, enggak. Carilah rezeki Allah, bekerjalah, tetapi yang jadi utama adalah halalan thayyibah, karena ini berarti ampunan. Sampean bekerja profesinya sebagai apapun, silakan menjabat jadi bupati, gubernur atau siapapun, tapi yang kamu utamakan adalah mardhatillah. Sehingga itu nanti nyambung ke arah kuburan kita. Nah, untuk ke arah sana kita waspada, ditelusuri dosanya. Lagi-lagi tidak ada orang yang tiap hari tanpa dosa tutup, ya. Saya dan sampean kayak gini aman, tentram, seperti ini, tidak ada gangguan, tidak apa. Ini harus disyukuri, nggak syukur dosa. Sampean bisa berangkat dari rumah entah pakai motor atau pakai mobil, tidak syukur dosa. Ya. Gitu loh. Jadi belum lagi dosa karena menghina orang, karena suudzon sama orang, karena ngomongin nggak enak orang. Itu belum lagi dosa kepada Allah, dosa kepada sesama, dosa macam-macam. Dan itu nanti satu persatu ditanya sama malaikat mungkar nakir. Itulah Amul. Jadi beban tanggung jawab kita nanti di dalam kubur itu enggak terkirakan.
Tidak terfikirkan kita bendas. Nah sampean melalui peringatan yang saya sampaikan ini, ayo be aware, ayo mulai waspada, ayo mulai sadar. Gitu loh Pak Men. Ya, jadi orang yang paling rugi itu ternyata orang yang merasa sudah baik. Itu surat Al-Kahfi Putri 104-103 disampaikan. Orang yang paling rugi adalah orang yang yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang merasa bahwa dia telah beramal baik. Itu orang aksarin, orang yang paling rugi. Nah, sampean di sini bukan sampean ya berangkat ke sini sudah dapat amal. Berangkat ngaji insyaallah dapat pahala, duduk ngaji seperti ini dengan ikhlas dapat pahala. Sudah. Tapi penyakit yang menggerogoti pahala-pahala itu juga banyak. Nah, sampean tak ajak untuk secara balance, secara seimbang itu tadi. Memang boleh bercanda, tapi perhatikan juga seberapa banyak sampean menangisi dosa. Ya, itulah ya. Jadi saya tidak sedang marahi sampean atau memojokkan sampean atau menganggap enteng atau mengesampingkan kebaikan-kebaikan sampean, tidak. Tapi saya mengajak sampean untuk naik lebih tinggi lagi menjadi orang-orang yang diberi jaminan naungan ketika nanti di padang mahsyar. Siapa mereka? 1. Pemimpin yang adil. 2. Remaja yang gemar beribadah. 3. Orang yang hatinya tergantung kepada masjid. 4. Orang yang ketika laki-laki yang dirayu oleh perempuan cantik dan bangsawan untuk berbuat maksiat dan dia mengatakan aku takut kepada Allah. 5. Orang yang bersedekah, tangan kirinya tidak tahu ketika tangan kanannya bersedekah. 6. Orang yang apa? Mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah. Yang ke-7 adalah orang yang sering berzikir di malam-malam yang sunyi dan menangis karena zikirnya itu. Nah, sekarang saya mau tanya sampean, karena sampean datang tadi itu sebagai orang yang sakit, dari 7 itu mana yang sudah sampean miliki? Mana tuh? Dari 7 ciri orang yang akan mendapat naungan Allah itu mana yang sudah sampean miliki? Sebagai pemimpin sampean sudah adil belum? Sebagai remaja dulu zaman apakah remaja yang benar-benar gemar beribadah? Sebagai orang tua sekarang apakah hati zaman tergantung kepada masjid atau masjid sekenanya atau malah terpaksa? Abot dan sulit berat ataukah rindu dan semangat? Nah, ini harus sama jawab dengan jujur. Keempat, apakah sampean sebagai perempuan kalau digoda laki-laki ganteng, kaya, bangsawan, atau laki-laki digoda oleh perempuan yang cantik dan ini, apakah kita berani mengatakan saya takut sama Allah atau malah ikut? Yang kelima, ketika kita bertemu dan berpisah, apa karena Allah selama ini? Apakah bukan karena harta, bukan karena tahta? Yang keenam, ketika kita bersedekah, selama ini kita pengen dipuji masih, atau sudah benar-benar ikhlas tidak pengen dipuji dan tidak pengen disebut? Yang ketujuh, seberapa sering kita menangis karena zikir di malam-malam sunyi? Nah, dari 7 hal itu, ini hadis muttafaq alaih. Kalau kita belum dapat ciri itu, Pak Luis, Mas Denny semuanya, berarti kita ini masih belum aman dulu. Ya, saya minta malam ini saya merenungkan kajian kita pada malam hari ini. Yang saya bacakan adalah Quran dan hadis pun hadis yang muttafaq alaih. Jadi saya rasa itu yang bisa kita kaji malam hari ini. Semoga menjadi cambuk dan pengingat kita, reminding yang baik untuk masing-masing pribadi. Hal seperti ini sudah nggak perlu didiskusikan lagi. Diskusinya adalah internal discussion atau apa? Diskusi di dalam hati masing-masing. Diskusi di dalam hati masing-masing itu akan mengurangi pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang logo dan perdebatan yang tidak perlu. Berdiskusilah dengan hati sampean, lalu menghadaplah Allah, haturkan kepada Allah,
mintalah kepada Allah untuk menjadi orang yang dalam golongan 7 tadi. Ya, saya rasa itu. Saya tetap berharap sampai berada dalam golongan yang sama, golongan yang 7, yang dijamin Allah, yang kamu bilang, dijamin Allah akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan selain namanya Allah. Jadi pada saat itu tidak ada kita bisa bernaung di bawah siapa, konglomerat ini, konglomerat ini, tidak ada. Satu-satunya naungan hanyalah naungannya. Maka mau tidak mau pilihan kita harus menjadi 7 golongan itu. So, kalau memampukan kita, menjadikan kita orang-orang yang wirai, ingat, tangis taubat, tangis syukur, tangis iman, itu yang harus sampean buru dengan banyak berpikir. Buat sampean dulur-dulur SPMA yang belum menyelesaikan wirid 100.000, itu bisa dimulai untuk latihan agar kita sampai pada 7 golongan itu. Saya doakan sampean semoga sampean diberi Allah kekuatan, keikhlasan, kesemangatan dan kelulusan di dalam mencapai 7 golongan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina ala kainina wa nabi Allahumma salli ala sayyidina wa afina fi ma fa'alna wa tabaraka fi Astagfirullahaladzim. Allahumma ta'ala bala wal wada wa bala muslimin wa bala najwa ila sawfa. Allahumma rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ta'ala Rabbana inna sami'na wa ata'na Rabbana amana billahi wa shahidina wa la tushriku bihi Rabbana ja'alna muslimina wa qina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.